Kemudian kan saya berbicara dari balik lagi kita ke ketika Andi cedera. Itu cedera apa dan kapan sih dapatnya yang cedera ini? Yang cedera ini Ya. cederanya sih sebenarnya udah lama. Ketika Bayangkara kalau nggak salah. Oh, di klub di gitu. klub saya dulunya di Bayangkara, cederanya lutut ya, meniskus, sudah divonis sama MRI juga meniskus, jadi nggak dioperasi tahun 2017 itu nggak dioperasi cuma suntik aja. Jadi bisa main sampai 2020 terakhir yang Filipina kemarin. Setelah itu ngerasa ngindu lagi, sakit lagi, ya makanya ambil tindakan langsung operasi. Oh, langsung operasi. Sebenarnya cedera 2017, cuma ketika itu nggak tindakan operasi. Nggak tindakan operasi. Tik dan bisa bermain lagi. Ya bisa bermain. Sembuh memang ketika itu. Sembuh memang nggak terasa lagi kan sakitnya, nggak terasa lagi. Berarti ini semacam kambuh lah ya. Kambuh ya. Berarti mulai berhenti merumput untuk sekarang ini dari bulan berapa? Bulan Februari ya. Liga 1 2020 sempat nggak sempat merasakan. Cuma sempat dicoba aja di Malaysia, Madura ke sana. Oh, coba ada session. Ya, jadi coba ke Malaysia. Ketika cedera 2017 ataupun ketika kembali terasa kambuh cederanya ini pada Februari kemarin, itu gimana Mas? Ada perasaan, karena pemain bola ini kan salah satu momok menakutkan itu memang cedera ya. Gimana nih Andi perasaan ketika cedera pertama dan kemudian kambuh lagi ya? Untuk perasaannya sih karena takut atau kalau dengan takut ya takut, dengan takutnya satu aja, takut operasi aja, jalanin operasinya, takutnya nggak pernah masuk ke ruang operasi. Jadi itu yang takut. Untuk sembuh itu ya karena banyak juga teman-teman yang lebih parah kasusnya daripada Andi, jadi nggak terlalu inilah, karena kita emang butuh orang pendamping kayak fisioterapi yang emang benar gitu untuk penyembuhan kita. Jadi kayak kemarin aja sempat ke Jakarta emang khusus untuk fisioterapi di sana. Berapa minggu. Jadi itu yang jadi kendala di sini, nggak ada fisioterapi yang sesuai ya. Sesuai benar. Yang mungkin bukan sesuai, yang memang khusus menangani pemain bola ya. Kalau di Jakarta ada yang ada bukan ini sih, karena dia banyak pemain yang dia pegang sembuh. Jadi udah pengalaman. Jadi dia memang sudah pengalaman menangani pemain-pemain yang di Jakarta kemarin. Biasa tuh kalau fisioterapi dirawat bareng pemainnya. Kalau Andi kemarin masih apa? Sama Rudi itu fisioterapinya Madura. Andi dekat rumah dia aja nginap kemarin, ngekos di sana. Jadi dia kos, kita latihan bareng. Karena kan yang namanya fisio dia yang kita lihat sama dia, terus fisio sama dia. Ini kalau vonis tim fisioterapi dia pengusaha kapan nih kira-kira masih butuh waktu untuk penguatan itu? Yang pertama itu kondisi fisik dulu kan, memang harus ditingkatkan kan. Terus berat badan memang udah naik kan. Udah naik karena 4 bulan itu latihan ada, cuman nggak intens latihannya. Jadi sekarang berat badan udah naik berapa kilo nih dari normal? Kayaknya naiklah 5 kilo. Naik 5 kilo lumayan nggak? Sekali cedera itu 5 kilo ya. Iya, karena COVID kemarin itu kan nggak bisa keluar, nggak bisa latihan sama ini, jadi bingung juga. Latihan pun kaki belum siap ya, jadi bingung mau latihan apa. Kemarin karena ada new normal, jadi beranilah ke sana ke Jakarta untuk terapi sama fisio. Jadi karena udah lumayan ini ya, udah mulai transportasi ada ya. Ini kan main bulan 9 September atau Oktober Liga 1 mulai bergulir. Madura United klubnya Zulfiandi juga akan berkompetisi. Ini kira-kira dapat bergabung nggak dalam sesi latihan nanti atau masih lama harus menunggu penguatan fisik? Untuk fisiknya emang harus rutin ini ya, sehari sekali harus wajib ya. Karena yang saya tadi bilang itu kan emang harus turunin dulu berat badannya kan, baru emang kita bisa latihan intens nanti sama udah datang ke klub kan. Jadi kalau ngerasa sekarang kayaknya insya Allah udah bisa gabung. Udah bisa. Jadi ini bulan-bulan 9 atau bulan ini udah bisa bergabung. Udah bisa insya Allah bisa. Tapi kalau sekarang untuk timnas belum bisa. 100% hari. Iya, karena kan kita pun latihan 1 September kalau nggak salah. Masih lumayan ada waktu ya. Ada waktu untuk saya nikah
fisik sama penyembuhan kaki. Kira-kira berat nggak nih nanti turunin berat badan itu kan seperti kewajiban ya nanti Iya, ya harus balik ke kondisi Iya, semula. iya. Apa yang udah mulai dilakukan oleh Zulfiandi sekarang untuk mengembalikan performa ke semula? Paling jogging itu 8 kilo 10 kilo mana Sehari? sehari. Kalau di mana aja biasa jogging kemana nih? Sini laut Ulile itu siapa lah ke Syafala pulang pergi jogging sini. Itu pagi setiap hari. Pagi karena rencana juga insya Allah besok mau jogging di sana sama teman-teman ke KTI kan. Ada rencana juga. Oh, jadi tiap hari itu memang aktivitas selalu aja. Ya, harus. Ya. Berat teman-teman memang untuk mengembalikan hari harus jogging 8 km dari rumahnya di kawasan Lampre atau Lambarus Camp ini. Itu rutinitas, tapi nggak selalu ke Pantai Syawala, kadang-kadang ganti ya. Tapi rata-rata 8 kilo per hari ya. Kalau terakhir saya dengar juga uji coba. Dicoba itu emang apa harus tingkatkan kan karena Sio kemarin bilang nggak apa-apa katanya kalau jangan benar-benar gitu mulai tanggung jangan diambil. Buat ngembaliin apa namanya itu sentuhannya gitu. Ya. Karena selain kalau jogging tadi untuk fisik ya, tapi fisik, ini kan feeling ball ya, bola. Jangan sampai setelah main kaku nendang ya. Benar. Berarti selama sama keluarga aja. Paling pun kalau latihan itu jogging aja, Bang. Jogging pun nggak jauh-jauh lah, 2 kilo, 3 kilo gitu ya. Nggak benar-benar intens karena kaki itu bingung latihan apa masih terasa gitu. Alhamdulillah sekarang terlalu terasa lagi, bisa jogging, bisa loncat, sekarang udah diajarin kan. Karena otot paha juga udah lumayan kuat, jadi berani untuk latihan berat. Berarti sekarang berat badan, kondisi fisik, gabung ke tim nanti optimis bisa balik lagi. Insya Allah. Ini kilas masa lalu Zulfiandi sejak di timnas U19. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu nih. Zulfiandi itu kan ditemukan ketika dia bermain di PSSB Biren ya ketika itu. Bukan di Liga Utama, ketika itu divisi utama ya. Dan kasta keduanya ya. PSSB Biren. Ketika itu padahal persaingannya itu berat, ketika itu pemain dari SA salah satu saingan, tapi Zulfiandi sebagai anak di pelosok daerah ketika itu umur 18 ya, 18 di sekolah nggak waktu kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA dan pelatih Indra Safri hingga kemudian ditarik bersama timnas hingga saat ini dia menjadi langganan timnas. Sebenarnya selain Zulfiandi ketika itu juga ada Hendra Sandi Gunawan dan Tauhandi yang juga ditarik dari ujung barat Indonesia ini. Ketika itu keduanya mereka di Banda Aceh di Persiraja. Ketika Persiraja sedang bagus sih, sedang main di IPL ya. Iya benar. IPL, sedangkan PSSB ketika itu performanya sedang divisi itu. Jadi ini penasaran nih, mungkin ada kawan-kawan nih mau tahu gimana sih ceritanya pertama kali ditemukan sama pelatih Indra, main di kampung, main-main bola di lapangan atau gimana tuh? Enggak. Itu pelatih PSSB kenal sama Coach Indra. Batiar Juli kenal, emang udah pernah main sebelumnya di klub itu, udah pernah main mereka berdua. Ya, Batiar Juli ya. Ya, Batiar. Di Padang. PSB Padang. Jadi dikasih tahu lah ada pemain di sini yang kelahiran 95. Coba dilihat dulu, kalau yang cocok ya boleh diikut. Kalau enggak ya enggak gitu. Kalau pas itu kita main di Bandung. Persekap Kabupaten Bandung ya. Ya benar. Jadi dia nonton. Pelatih Indra datang ke Bandung. Datang ke Bandung nonton pertandingan PSSB lawan Persekap. Itu demi lihat Zulfiandi ya? Iya. Dapat panggilan seleksi ke Jogja, balik lagi ke Biren. Ketika itu cetak gol atau nggak tahu. Hah? Karena cetak gol nggak di hari itu? Enggak. Kita pun kalah pas itu. Kalah Dan
Andi ngerasa juga mah nggak maksimal pas itu, mungkin nggak tahu ya, kita rezeki Di hari itu benar performanya sebenarnya nggak kayak biasanya ya. biasanya. Tapi ternyata walaupun nggak biasanya mungkin itulah ya naluri pelatih mungkin. Kesempatan lah Ya. untuk seleksi. Saat dipanggil itu usia 18 tahun ke SMA udah masuk skuad PSSB Birun. Itu Ah. aja udah pencapaian luar biasa sebenarnya. Iya. Tahun udah masuk skuad PSSB Birun. Tapi di tim sendiri ketika itu udah sering main atau masih Awal-awal sering main, nah, nah terakhir jarang jarang. ya, mungkin persaingan lebih ketat kan. Nah, itulah. Ketika itu masih boleh pemainnya singa. Eh, Oh enggak? enggak Enggak. Lokal juga semua. enggak lokal semua, jadi kan yang Cewek juga banyak di Birun ya. ada pemain lokal juga. Gitu ceritanya. Pertama ditemukan itu ternyata ngelihat nih pertandingan lanjutan divisi utama antara PSSB Birun dengan ternyata Andi main, tapi dia mengakui hari itu dia performanya nggak sebagus biasanya. Alhamdulillah pelatih Indra Safri melihat memang mungkin potensinya. Naluri pelatih itu mungkin bisa melihat naluri pelatih itu bisa melihat potensi pemain hingga akhirnya dipanggil. Ketika dipanggil langsung dipanggil itu atau lama soal itu dipanggil? Mungkin mingguan kan kita pulang dari Bandung kan, pulang ke Biren lagi. Ya. Ceritanya di Biren juga agak berat tuh pergi TC sana karena sendiri kan. Oh sendiri. Karena Kenapa? sendiri. Biasa nggak pernah pergi sendiri gitu. Nggak pernah pergi sendiri, nggak pernah naik pesawat, maksudnya nggak pernah naik pesawat, cuman nggak pernah naik sendiri gitu. Oh ini betul Pak yang ngantar ya? Ada yang ngantar. Jadi Jadi berat. agak ragu, agak berat gitu. Agak, aduh sendiri. Gimana Gimana cara pergi ya? Iya, gimana check innya, gimana masalah naik pesawat kan? Ya, biasa kalau pergi tim yang ngurus terima beres ya. Terima beres kita kalau Iya. ini sendiri ya. Ada apa? Tapi alhamdulillah pas itu dibantu sama ya di Medan ya. Dia yang Oh, check in. berangkatnya melalui Medan. Ketika TC dipanggil di mana kumpulnya? Di Di Jakarta. Jogja. Oh di Jogja. Jogja. Lumayan 2 kali sambung ya. Ya. Medan. Benar. Ya, Jakarta ke Jogja. Nah itu, ini unik nih ceritanya. Sekelas Zulfiandi dulunya pernah ragu-ragu nih untuk gabung timnas U19. Ya. Alasannya simpel. Ya biasalah sebagai Ya, anak biasa. daerah ya. Nggak jarang-jarang juga ke ini ya ke, Ya, ke jarang. Jakarta, ke Pulau Jawa ketika itu main paling Itu pun rombongan. Rombongan, Kalau ya. sendiri itu ya agak berat ya. berada, apalagi ya umur 18 tahun dia sendiri dari Aceh ke Yogyakarta untuk gabung. Itu kenapa nggak berangkat bareng Paul Andi dan Hendra Sandi, bukannya mereka dipanggil? Tidak. Karena mereka dipanggil duluan. Oh sudah duluan berarti mereka. Udah duluan mereka. Oh ada Nanti dua dua gelombang. dua gelombang ya. Ada gelombang mereka Evan Putu di situ, pokoknya pilihan Coach Indra itu, maksudnya pemain-pemain yang tahap pertama merasa Coach Indra percaya. Berarti gelombang kedua itu Zul satu sama yang dari NTT. Ilhamuddin Wah yang mana? sayap apa? Gelandang juga. Yang NTT